بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat tergeraknya hati kita untuk kembali menggeluti amalan akhirat. Dan salah satunya adalah meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab kecil yang manfaat dan berkah, yaitu kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Ini adalah sesi ke-8 dari kajian kitab ini, dan pada sesi yang ke-7 telah kita kaji bersama lanjutan penjelasan tentang wasiat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita membahas bahwasanya taqwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya haram ataupun yang makruh. Dan bahwasanya salah satu kunci kebaikan yang bisa kita pegang adalah mengikhlaskan ibadah dan isti'anah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua bentuk ibadah maupun saat kita meminta pertolongan, kita hanya melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah kunci kebaikan dan sumber dari segala kebaikan. Selanjutnya pada sesi yang ke-8 ini kita akan lanjutkan pembahasan pada poin yang kedua. Maksud kami, apa yang sudah kita bahas selama ini, ya, dari sesi yang pertama sampai sesi yang ke-7, itu semuanya adalah jawaban dari pertanyaan poin 1. Yaitu ketika Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang wasiat yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat beliau. Maka beliau menjawab bahwasanya wasiat terbaik adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan ternyata kata takwa ini sangat luas maknanya. Maka pembahasannya diberikan oleh Ibnu Taimiyah dalam halaman-halaman yang cukup panjang. Dan semua sesi yang sebelum ini adalah dalam rangka membahas itu. Jadi hampir 7 sesi dipakai untuk menjelaskan tentang wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin kedua yang ditanyakan oleh Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala adalah tentang amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib. Wahai Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apakah amalan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba setelah amalan-amalan yang fardu atau yang hukumnya wajib atas setiap muslim? Maka inilah jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, adapun pertanyaanmu tentang amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib, maka jawabannya berbeda dari orang ke orang. Jawabannya tidak sama dari satu orang ke orang yang lain. Karena orang-orang berbeda tentang kemampuan mereka.
orang-orang tidak sama pada tingkat kemampuan mereka. Karena jihad di jalan Allah secara fisik misalnya, tidak semua orang mampu. Mereka yang memiliki fisik yang lemah atau cacat, maka tidak tepat kalau kita berikan jawaban kepada mereka bahwasanya yang terbaik bagi mereka adalah jihad di jalan Allah. Atau misalnya jawaban haji atau umrah yang juga merupakan ibadah yang agung. Yakni ibadah yang sangat besar pahalanya, dan yang sunnah adalah haji yang kedua dan seterusnya. Haji yang pertama adalah haji yang wajib. Demikian juga umrah yang pertama adalah umrah yang wajib, sedangkan yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah umrah yang sunnah. Maka tidak tepat kalau kita menjawab dengan haji atau umrah jika yang bertanya adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk bisa berangkat ke tanah suci. Maka jawabannya tidak sama. Jawaban pertanyaan ini bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian juga sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Ada sebagian ibadah yang secara global dia lebih afdal daripada ibadah yang lain. Tapi pada waktu tertentu bisa jadi ibadah yang lain itu justru malah menjadi yang lebih afdal bagi dia. Saat sepertiga malam terakhir misalnya, maka yang terbaik di sini adalah salat malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam waktu-waktu tertentu, misalnya ketika terjadi kelaparan, ketika terjadi perang dan lain sebagainya, maka bisa jadi yang terbaik bagi seorang muslim adalah melakukan ibadah-ibadah sosial. Ya, membantu dalam bidang kemanusiaan, membantu mengobati para korban, atau bersedekah kepada orang-orang yang kelaparan. Ini menjadi amalan yang lebih afdal dan tepat pada waktu tersebut. Karenanya, jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan terbaik, ternyata jawaban beliau adalah berbeda-beda. Kadang beliau menjawab yang terbaik adalah mencintai karena Allah. Kadang-kadang beliau menjawab iman kepada Allah. Kadang-kadang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Kadang-kadang beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kadang-kadang beliau menjawab salat di awal waktunya. Ada juga kadang-kadang beliau menjawab dengan ibadah haji. Maka inilah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat yang bertanya tentang amalan terbaik untuk mereka dengan jawaban yang berbeda-beda. Karena orang yang bertanya berbeda-beda, kemampuan mereka berbeda-beda, waktu mereka bertanya juga berbeda-beda, maka hikmah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala membuat jawaban beliau juga berbeda-beda. Maka hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau menjawab bahwasanya jawabannya tidak seragam, tapi berbeda dari satu orang ke orang yang lain, sebagaimana mereka berbeda pada kemampuan dan mereka juga memiliki waktu-waktu yang tidak sama. Maka beliau mengatakan pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan satu jawaban yang sama yang berlaku untuk setiap orang. Maka inilah faktanya. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, maka Ibnu Taimiyah pun juga memberikan jawaban yang sama dengan jawaban Rasulullah SAW. Tapi, kata beliau, ada satu hal yang seperti disepakati oleh para ulama, kata beliau. Ada satu jawaban yang seolah-olah disepakati oleh para ulama, yakni para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal agamanya dan perintah-perintahnya. Mereka seolah-olah sepakat bahwasanya senantiasa membiasakan diri dengan zikir
memuji Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk terus berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan terbaik yang seorang hamba bisa menyibukkan dirinya dengannya. Kesibukan yang seorang hamba bisa menyibukkan diri dengannya, yang terbaik adalah berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global kata beliau, fil jumlah, ini adalah secara global. Dan hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Para mufarridun telah unggul. Para mufarridun telah menang. Para mufarridun telah mendahului. Maka para sahabat ketika mendengar pernyataan beliau ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, manil mufarridun?" Wahai Rasulullah, siapakah al-mufarridun itu? Siapakah al-mufarridun yang engkau maksudkan? Yang engkau sebutkan bahwasanya mereka telah menang, mereka telah unggul, mereka telah mengalahkan yang lain. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Mereka adalah kaum pria yang banyak berzikir kepada Allah dan juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, zikir di sini mencakup zikir secara hati, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencakup zikir dengan lisan, yaitu menyebut dan memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Itu adalah zikir, dan zikir terbaik adalah yang menggabungkan antara amalan hati, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, sekaligus mulut kita komat kamit basah dengan ucapan zikir ini. Nah, Nabi Muhammad SAW menyebut mereka sebagai al-mufarridun. Al-mufarridun telah menang. Al-mufarridun telah unggul, artinya mereka yang banyak berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengalahkan kawan-kawan mereka sesama muslim. Mengalahkan umat yang lain. Dengan apa? Dengan zikir yang mereka ucapkan. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mulut mereka komat kamit basah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ini, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan zikir, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menjelaskan ini adalah sebab keunggulan seorang muslim, sebab kemajuan seorang muslim dibandingkan muslim yang lain. Maka kalau orang banyak berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut unggul. Dia disebut maju. Disebut mengalahkan umat Islam yang lain. Juga didukung oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Tidakkah kalian mau aku beritahu tentang suatu amalan yang merupakan amalan terbaik dan amalan yang paling suci dibandingkan amalan yang lain di sisi Tuhan penguasa kalian? Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut amalan yang akan disebutkan ini sebagai amalan terbaik dan juga amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Sifat yang ketiga, amalan ini adalah yang paling banyak mengangkat kalian dan derajat kalian. Amalan yang paling banyak mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min i'ta'iz zahabi wal warik. Ditambah lagi dengan sifat yang keempat, amalan ini lebih baik daripada menyumbang emas dan perak. Bahkan disebutkan lagi, wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum.
Ya, bahkan amalan ini juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa dengan musuh, kemudian kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Allahu Akbar. Ya, jihad fi sabilillah. Bahkan jihad yang di dalamnya kita mengorbankan jiwa kita. Ternyata kalah dibandingkan amalan yang satu ini. Maka para sahabat Rasulullah SAW tentunya tidak ragu untuk mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentunya kami sangat ingin untuk mengetahui amalan apa itu. Amalan yang disifati sedemikian rupa. Lebih baik dari amalan-amalan yang lain. Lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih mengangkat derajat. Lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di situ kita mengorbankan jiwa kita. Ada 5 keunggulan amalan ini. Maka ketika para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja kami mau untuk diberitahu tentang amalan yang mulia itu. Maka ternyata jawaban Rasulullah SAW pendek. Beliau mengatakan, zikrullah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatnya. Ya, sekali lagi, zikrullah, ya, zikir ini mencakup zikir dengan hati, juga mencakup zikir dengan menggerakkan lidah. Ya, dan yang terbaik adalah menggabungkan antara keduanya, di mana mulut kita komat-kamit dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara hati kita ingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang terbaik. Sebagian kita bertanya barangkali, kenapa zikir disebutkan lebih baik bahkan dibandingkan jihad di jalan Allah, di mana dalam jihad itu kita kehilangan nyawa kita. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan di tempat yang lain bahwasanya kalau kita melihat kepada dalil-dalil tentang amalan terbaik, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang muslim setelah amalan-amalan yang wajib, maka biasanya kita tidak akan keluar dari 3 amalan. Yang pertama adalah jihad di jalan Allah, kemudian yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah menuntut ilmu. Nah, kemudian kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu termasuk zikir. Maka kalau ada orang yang misalnya di pagi hari setelah sholat subuh, dia menghadiri kajian, ya, dia ikut menyimak pengajian atau majelis ta'lim, maka dia terhitung sedang berzikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaqah yang dihadiri termasuk halaqatul zikr atau hilaqul zikr. Nah, jadi kalau menuntut ilmu kita masukkan dalam zikir, maka tersisa 2. Ya, finalnya antara jihad di jalan Allah dengan zikir. Nah, maka mana yang lebih afdal di antara 2 amalan ini? Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya yang lebih afdal adalah zikir. Kenapa? Kata beliau, karena jihad di jalan Allah adalah sarana. Dia adalah piranti. Sedangkan zikir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan. Jadi jihad di jalan Allah itu adalah wasilah. Dia adalah perantara, dia adalah piranti, dia adalah alat. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zikir itu sendiri adalah tujuan akhirnya. Jadi jihad di jalan Allah disyariatkan untuk menegakkan zikir. Demikian juga amalan-amalan yang lain seperti salat, kemudian haji. Ini juga ujung-ujungnya, tujuan akhirnya adalah menegakkan zikrullah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan penjelasan ini jelaslah bahwasanya tidak mengherankan kalau Rasulullah SAW menyebut bahwasanya zikir atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada amalan-amalan yang lain, bahkan jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, di mana di dalamnya jiwa kita melayang. Allahu Akbar. Maka sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya dalil-dalil Qur'ani dan imani, baik berupa ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih maupun
dalil berupa bukti. Artinya bukti betapa besarnya pengaruh zikir pada hati kita. Bahwasanya hati seorang muslim sangat terpengaruh oleh zikir yang diucapkannya. Nah, jadi ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil berupa bukti empiris. Bahwasanya seorang muslim dan hati seorang muslim itu sangat terdampak oleh zikir. Kalau dia berzikir dengan banyak dan baik, maka hatinya menjadi lembut, menjadi tenang, menjadi gembira, lapang dada. Sebaliknya kalau dia mengabaikan zikir, dia kurang memperhatikannya, maka hatinya menjadi resah, gundah gulana, menjadi keras. Ini bisa kita lihat dalam keseharian kita. Maka beliau mengatakan bahwasanya dalil akan hal ini, yaitu dalil bahwasanya zikir lebih afdal daripada amalan-amalan yang lain selain yang wajib. Maka ini ditunjukkan oleh berbagai dalil. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil berupa bukti empiris, yaitu berupa besarnya pengaruh zikir kepada hati seorang hamba. Dan kita mengetahui bahwasanya hati adalah barometer. Hati adalah tolok ukur dari segalanya. Kalau hati kita sehat, maka badan kita akan sehat. Kalau hati kita rusak, maka badan kita juga akan ikut rusak. Maka dengan demikian jelaslah bahwasanya zikir adalah amalan yang bisa dikatakan sebagai amalan yang paling afdal dibanding amalan-amalan yang lain setelah amalan-amalan yang wajib. Ya, jadi ini adalah kesimpulan dari jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk poin ini. Dan beliau mengatakan seolah-olah para ulama sepakat akan hal ini dan mereka tidak berbeda pendapat di dalamnya. Kemudian beliau menambahkan penjelasan bahwasanya zikir yang minimal bagi seorang muslim, ya, beliau mengatakan minimalnya bagi seorang muslim adalah membiasakan diri untuk melakukan zikir berupa zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan muallimul khair dan imamul muttaqin. Beliau adalah pengajar kebaikan yang mengajarkan kebaikan kepada umat beliau. Semua ilmu yang dimiliki oleh para ulama Islam ini ala marril usur, yakni dalam abad-abad yang berbeda dari abad pertama sampai abad 15 ini. Semua ilmu itu berasal dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga adalah imamnya al-muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, yang sudah menjalankan amanat beliau, menyampaikan apa yang menjadi kewajiban beliau untuk disampaikan. Maka beliau sudah menyampaikan itu semuanya, dan salah satu yang beliau ajarkan adalah zikir yang ma'thur dari Rasulullah SAW atau yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjabarkannya dengan contoh-contoh. Kal adhkaril muaqqatah wal adhkaril muqayyadah wal adhkaril mutlaqah. Nah, jadi di sini beliau akan menyebutkan 3 macam zikir atau 3 jenis zikir. Yang pertama, zikir yang muaqqatah atau yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua, zikir yang muqayyadah, yakni yang dihubungkan dengan amalan-amalan tertentu. Dan yang ketiga adalah zikir yang mutlaqah atau zikir yang tidak terikat oleh waktu ataupun amalan. Nah, kemudian beliau menjabarkan 3 jenis zikir ini. Maka beliau mengatakan kal adhkaril muaqqatah. Nah, jadi di antara zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih adalah zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya. Apa saja misalnya? Kal adhkaril muaqqatah fi awalin nahari wa akhirih. Ya, zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di pagi dan sore hari. Awal hari dan akhir hari, yakni pagi hari dan sorenya. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Maka alangkah indahnya
jika seorang hamba bisa memulai harinya dengan zikir pagi. Duduk ya 10 menit sampai seperempat jam untuk kemudian membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan sore. Ya, yang oleh para ulama dianggap sebagai sarapan bagi mereka. Kalau mereka melakukan zikir ini, maka mereka menjalani hari mereka dengan semangat, dengan percaya diri, merasa aman, tenang, tentram. Sebaliknya kalau mereka lupa untuk membaca zikir ini atau meninggalkannya dengan sengaja, maka mereka merasakan bahwasanya ada sesuatu yang kurang pada hari mereka. Mereka merasa lemas, mereka merasa malas dan lain sebagainya. Jadi ini adalah zikir pagi dan sore, dan sedemikian rupa para ulama kita menganggapnya sebagai sarapan yang mereka menganggap dan merasa harus untuk melakukannya setiap pagi. Ya, ini zikirnya bermacam-macam. Ada bacaan ayat kursi di situ. Ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga zikir-zikir yang masyhur, misalnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, dengan namamu kami masuk ke waktu pagi, dan dengan namamu kami masuk ke waktu sore. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Dan dengan namamu kami hidup, dan dengan namamu kami mati. Wa ilaikun nusyur, dan hanya kepadamu lah kami akan dibangkitkan. Nah, jadi ini adalah sebuah zikir yang maknanya sangat dalam, yang di situ ada pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga isti'anah, meminta pertolongan. Bika, Allahumma bika, ya Allah denganmu atau dengan namamu. Ini mengandung unsur isti'anah. Jadi kita sudah pasrahkan, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita bisa menjalani hari kita dengan semangat dan yakin serta percaya diri, karena kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kita. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan hari ini dan juga kebaikan waktu yang setelahnya. Yani waktu sore hari nanti, malam hari nanti, kita mintakan kebaikannya juga. Maka kalau kita sudah memintanya di pagi hari, ya kita tinggal menunggu kebaikan-kebaikan yang nanti akan turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya menambah ketenangan batin kita dan menambah kepercayaan diri kita sepanjang hari. Di pagi hari, Nabi Muhammad SAW juga biasa meminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban, dan juga rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. Maka ini adalah sebagian contoh zikir pagi dan sore yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah pada zaman kita ini, di negeri kita juga di tempat-tempat yang lain di dunia Islam, zikir pagi dan sore yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini sudah banyak dicetak dalam berbagai kitab zikir, baik kitab zikir yang besar yang mencakup semua zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maupun yang khusus memuat zikir pagi dan sore dan bisa dengan mudah untuk kita peroleh, bisa dengan mudah untuk kita pelajari, dan insya Allah seiring waktu, kalau kita membiasakannya, lama-lama kita akan hafal dengan zikir-zikir ini. Kemudian juga selanjutnya contohnya adalah zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat kita akan tidur. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akhadta madji'aka," jika engkau berangkat tidur, "fatawadda' wudhu'aka lis-shalah," maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma taji' 'ala shiqqikal ayman," kemudian berbaringlah dengan sisi kananmu.
Jadi kalau mau tidur kita mulai dengan wudu, kemudian kita berbaring dengan sisi kanan kita, kemudian thumma qul Allahumma aslamtu wajhi Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik. Ya Allah, sungguh aku telah serahkan jiwaku kepadamu. Sungguh aku telah pasrahkan urusanku kepadamu. Aku telah hadapkan wajahku kepadamu. Aku juga sandarkan punggungku kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar. Jadi ini makna yang sangat agung. Bayangkan kalau seorang hamba sudah serahkan semua urusannya ini. Jiwanya dia serahkan, urusannya dia pasrahkan, wajahnya dia hadapkan, punggungnya dia sandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan harap-harap cemas kepadamu, ya Allah. Di sini ada penggabungan antara khauf dan raja. Kita diingatkan lagi untuk tidak sombong. Kita sebelum tidur kita ingat bahwasanya kita harus menggabungkan antara dua hal. Enggak boleh satu saja. Keduanya harus seimbang, yaitu raghbah dan rahbah. Raghbah adalah harapan atau raja. Kemudian rahbah adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita senantiasa harap-harap cemas. Menggabungkan antara khauf dan raja, yang kata Ibnu Qayyim, keduanya adalah laksana dua sayap bagi seekor burung. Itulah pentingnya khauf dan raja untuk kita. Maka di posisi akan tidur ini kita ingat kembali bahwasanya kita tidak aman. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus penuh harapan kepada Allah. Harap-harap cemas ini harus senantiasa mengisi dan memenuhi relung hati kita. La malja'a wa la manja illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat mencari selamat kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Kita akui ini, kita ikrarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hari kita sebelum kita tidur. Kemudian di akhir zikir ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Kita perbarui lagi ikrar kita. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Juga kita ikrarkan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepada kita. Ada sebuah faedah di mana Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ini, beliau mengulanginya kemudian mengatakan wa amantu bi nabiyyikal ladzi wa amantu bi rasulika alladzi arsalta. Beliau memulai semua zikir ini dengan mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Semuanya sama, tapi beliau salah mengucapkan di akhir di mana kata Nabi beliau ganti dengan kata Rasul. Kita mengetahui bahwasanya Nabi dan Rasul ini perbedaannya tipis. Bahkan bagi sebagian ulama tidak ada beda antara keduanya. Namun ketika mendengar Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengulangi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengganti kata Nabi menjadi kata Rasul, maka beliau diingkari oleh Rasulullah SAW. Tidak, wahai Al-Bara' bin Azib, katakan seperti yang aku ajarkan. Yang ini menunjukkan bahwasanya zikir itu babnya sempit. Kita sebisa mungkin kita harus mengucapkan zikir ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan doa yang babnya luas. Kita bisa berdoa dengan doa yang kita susun sesuai dengan kebutuhan kita.
Meskipun yang terbaik adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama menjelaskan bahwasanya bab doa itu luas, tapi bab zikir itu sempit. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW meluruskan Al-Bara' bin Azib, bukan menyebut Rasul di situ, tapi yang disebut adalah kata Nabi. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang mengajarkan kita zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fa in mitta 'alal fitrah." Kalau seandainya pada malam hari itu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggal di atas fitrah. Nah, itulah yang diimpikan oleh setiap muslim. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikir sebelum tidur ini. Demikian juga wa 'inda al-istiqadhi minan naum. Termasuk zikir yang sudah ditentukan waktunya adalah zikir saat kita bangun dari tidur. Sebelum tidur kita mengucapkan zikir, setelah bangun dari tidur kita juga memulai hari kita dengan zikir. Zikir apa? Yani zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahwasanya beliau jika bangun dari tidur mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kebangkitan. Ya, ini adalah zikir dengan makna yang sangat agung juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana setelah kita tidur kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat umur panjang, atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka indah kalau kita memulai hari kita dengan zikir dan syukur seperti ini. Wa idbaris shalawat, kemudian juga zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah kita menyelesaikan sholat kita. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thauban, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai salat, idzan sharafa minas shalah istaghfara thalathan. Beliau memulai dengan beristighfar 3 kali. Jadi setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri, sunnahnya adalah kita memulai dengan istighfar. Kita mengatakan astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah yang maha selamat dari aib. Darimu kedamaian berasal. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha tinggi Engkau, wahai yang memiliki keperkasaan dan memiliki kemuliaan. Nah, ini zikir kita setelah kita astagfirullah. Kita lanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan zikir setelah salat ini cukup banyak. Sebagaimana zikir pagi dan sore juga cukup banyak, maka zikir setelah salat juga redaksinya cukup banyak, kalimat-kalimatnya cukup banyak. Di antara yang paling masyhur tentunya bagi umat Islam dan negeri kita adalah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan diakhiri dengan La ilaha illallah 1 kali, maka jadilah 100 kali zikir. Atau kita variasikan dengan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbarnya 34 kali. Maka jadilah 100, maaf. Atau kita mengucapkan Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali juga, kemudian Allahu Akbar 25 kali, kemudian yang terakhir adalah La ilaha illallah sebanyak 25 kali juga, maka ini paket 100 juga. Jadi ada 3 variasi. Ya, zikir paket 100 yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sahih. Dan ada juga zikir yang paket lebih kecil, ya, paket yang lebih pendek,
yang barangkali lebih cocok untuk kondisi-kondisi tertentu di mana kita sedang sibuk, kita sedang banyak urusan, yaitu dengan mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Jadi totalnya hanya 30 saja, kurang lebih sepertiga dari zikir yang masyhur, yang isinya adalah paket 100 zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini semuanya adalah contoh zikir yang muakkad, zikir yang telah ditentukan waktunya oleh Rasulullah SAW. Ya, selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang zikir yang muqayyad, zikir yang diikat dengan amalan. Kemudian setelah itu zikir-zikir yang mutlak atau yang tidak diikat dengan waktu, tidak juga dengan amalan. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita pada sesi yang selanjutnya. Biiznillah ta'ala. Adapun untuk hari ini, kami merasa cukup sedemikian rupa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.